Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel kedua Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah ternyata dia takdir cinta yang akan datang kepadamu. Ternyata dia takdir cinta yang akan datang kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu ya, yang pingin istimewa. Kita lihat ada energi apa dari seseorang yang ternyata dia takdir cinta yang akan datang kepada kamu. Orang ini bisa saja sedang jalan sama kamu, bisa saja orang yang sudah kamu temui, atau nanti baru akan kamu temui. Kamu bisa lihat dari ciri-cirinya, alur ceritanya, dan kadang-kadang tidak bisa semua atau setiap kartu untuk kamu. Namanya general reading, tolong disesuaikan dengan situasi dan keadaan. Tolong jaga jari dalam berkomentar ya, teman-teman. Dukungan terbaik adalah kamu bisa support Sora dengan judul-judul pembacaan yang bisa untuk banyak orang. Oke. Kartu yang pertama, overcoming obstacles ya. Jadi ada seseorang yang sepertinya melewati banyak rintangan, melewati banyak perjuangan ya. Jadi orang ini yang jadi takdir cinta kamu. Mungkin saja datang setelah melewati begitu banyak situasi masalah, begitu banyak kesulitan ya, sehingga dia mungkin mampu untuk berdiri di kakinya sendiri setelah dia sudah bangkit mungkin dari banyak keterpurukan atau banyak dalam situasi-situasi sulit. Jadi kedatangan orang ini itu bisa dikatakan ada situasi dramatis yang romantis karena harus melewati banyak sekali masalah-masalah. Mungkin masalah itu datang dari kehidupan personalnya dia ya. Mungkin ada hal-hal yang harus dia lakukan, ada hal-hal yang harus dia kerjakan, ada mungkin yang berhubungan dengan keluarga dia, kehidupan pribadi dia. Self-limiting beliefs ya. Sebelumnya orang ini itu banyak insecure, banyak merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, banyak negatif, pikiran negatif thought ya. Jadi banyak pikiran negatif. Mungkin dia merasa insecure dengan keadaan keuangan dia, mungkin dia merasa insecure dengan keadaan masa depannya dia gitu ya. Dimana? Karena banyak banget masalah sehingga dia ngerasa mungkin kayak, aku bisa nggak ya untuk melewati ini semua? Aku mampu nggak ya? Masih ada nggak ya masa depan untuk aku? Jadi sangat mungkin banget orang ini bergerak gitu ya, setelah yang tadi Sora udah bilang mampu melewati masalah, setelah dia juga mampu untuk mempersiapkan gambaran dirinya sendiri. Karena banyak yang punya gambaran diri yang berproses teman-teman ya. Karena dia terlalu banyak sebelumnya masalah-masalah yang ngeblocking, jadi mungkin ada energi pesimis di sana. Lovers ya. Jadi secara hasrat koneksinya sangat kuat. Secara pemikiran kalian punya pemikiran, punya visi, punya value yang sama. Dan mungkin banget dia merasakan koneksi sama kamu itu sangat kuat. Karena kalian punya banyak kesamaan ya. Mungkin kalian punya kesamaan tujuan, mungkin kalian punya kesamaan value, banyak hal-hal yang kalian sepakati sama-sama. Orang ini punya energi romansa ke kamu juga ya. Sacrifice ya. Kedatangan orang ini melalui takdir cinta juga adalah seseorang yang banyak berkorban untuk memperjuangkan cinta dengan kamu. Kamu juga mungkin banyak banget yang berkorban untuk dia ya. Sacrifice itu pengorbanan gitu ya. Banyak hal yang harus dilewati, makanya orang ini baru bisa datang ke kamu karena sebagai bentuk proses perjalanan dari takdir cinta di antara kalian ya. Ada energi soulmate. Ini juga menjelaskan bahwa kenapa sih dia datang ke kamu dan dia adalah takdir cinta kamu, karena ini jelas ada energi soulmate atau energi jelahan jiwa. Yang mana setiap kedatangan dia, setiap pergerakan dia itu juga didatangkan dari energi alam semesta ini yang membukakan jalan, memberikan arahan untuk dia bisa merasakan koneksi di antara kalian. Obsession. Orang ini itu
tipe yang kalau ada sesuatu itu fokus ke satu hal dulu ya. Jadi makanya kenapa dia mungkin baru datang setelah proses panjang, setelah melewati ini dan itu. Karena dia itu kalau lagi fokus sama satu hal, dia akan fokus dulu ke situ gitu ya. Dan saat ini mungkin sekali dia itu bisa kembali lagi fokus ke kamu setelah sudah melewati mungkin banyak proses, melewati masalah, sudah dia rasa dia lebih yakin untuk bisa sendiri gitu ya. Nah, kenapa? Karena salah satunya dia itu ada ketidakpercayaan diri, ada energi abundance. Jadi ada energi rezeki yang mungkin tidak maksimal, mungkin ada rezeki yang belum sepenuhnya dia miliki ya teman-teman. Dan di sini juga ada masalah tentang keuangan atau ekonomi. Jadi mungkin banget sebelumnya orang ini banyak fokus ke finansial sebelum dia bisa datang ke kamu, karena dia memang takdir cinta kamu ya. Karena masalah finansial dia yang berat, makanya sebelumnya dia banyak memberikan boundaries, banyak memberikan batasan untuk tidak mungkin bertemu sama kamu secara fisik, mungkin tidak ada komunikasi juga sama kamu, karena dia ingat ya, dia tipe yang obsesinya atau fokusnya ke satu hal kalau sedang jalan ya. Jadi ketika sedang dia fokus banget ke finansial dia yang mungkin kurang, dia fokus ke sana sehingga dia membuat batasan dengan kamu. Karena dia merasa insecure sendiri ya dengan diri dia dan stres lain tentang masalah keuangan. Rilis ya. Setelah kamu sudah mengikhlaskan perjalanan hubungan kalian, ya, kamu sudah ikhlas, kamu sudah pasrah. Pasrah itu bukan berarti tidak berusaha. Pasrah itu adalah energi di mana kamu tahu bahwa ada kekuatan di luar kita sebagai manusia yang lebih dominan dan lebih kuat, dan pada akhirnya ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Itu namanya energi pasrah, bukan gak berusaha, ya. Dimana setelah kamu ikhlaskan, orang ini justru semakin punya energi vibrasi positif yang didapatkan dari kamu. Justru dia bisa merasakan bahwa kamu memang benar-benar tulus, tidak memaksakan keadaan, tidak memaksakan situasi, tidak menekan dia ya. Ada energi moving on. Makanya sebelumnya kamu sudah bersiap untuk udahlah, mungkin aku harus move on, aku harus meninggalkan orang ini gitu ya. Mungkin lebih baik untuk dia dan untuk aku kalau kita sama-sama menyudahi ini semua ya. Ada energi moving on. Makanya ketika kamu punya energi yang justru mengikhlaskan dan justru mempasrahkan, dan kamu benar-benar nggak maksain semuanya, justru di sanalah takdir cinta itu datang. Kenapa? Karena vibrasi ketenangan atau kedamaian. Di sini ada kartu peace. Jadi jelas ada energi ketenangan dan kedamaian yang dia rasakan dari kamu. Dia merasa terpenuhi. Kamu tuh punya sisi bisa memenuhi perasaannya dia, bisa memenuhi membawa ketenangan dan kedamaian buat dia. Energi ketenangan dan kedamaian itulah yang akhirnya menggiring dia untuk datang ke kamu, karena kamu punya tarikan energi ketenangan dan kedamaian. Ya, ada energi creativity. Jadi secara pikiran, secara kreativitas, pikiran dia itu juga banyak disokong dan disupport sama kamu. Selain itu dia juga merasakan ada energi di mana ya, kamu itu selalu punya sesuatu yang istimewa. Kamu itu sesuatu yang berbeda, baik koneksi, cara pikir kamu, dan banyak hal lain. Ada energi happiness. Jadi orang ini tuh punya banyak energi kebahagiaan yang dia rasakan dari kamu. Energi orang yang merasakan kamu takdir cinta dia juga pingin datang karena kamu banyak bawa kebahagiaan. Dan orang ini pun datang harus mempersiapkan dirinya. Dia mungkin juga mempersiapkan apalagi secara finansial tadi yang Sora sudah sebutkan. Mungkin dia banyak yang berusaha cari kerjaan double, lebih daripada satu untuk memenuhi finansial dia gitu ya, agar dia bisa lebih siap. Nah, ketika dia sudah lebih berhasil dan ketika dia sudah lebih sukses, barulah dia datang ke kamu, teman-teman. Ya, baru dia datang ke kamu karena dia merasa gini, kalau aku belum sukses atau belum berhasil, menurut versi dia, ya, dia itu mungkin tidak bisa menyelesaikan banyak masalah sama kamu. Ya, dan kesuksesan dan keberhasilan di sini bukan cuma masalah finansial. Di sini juga ngomongin tentang mungkin masalah konflik ya, masalah konflik secara batin gitu ya. Mungkin dia ada energi yang belum siap, ada energi konflik secara batin, ada trauma-trauma yang belum kelar kayak gitu ya. Dimana
Dia itu mempersiapkan dirinya bukan cuma secara finansial, tapi juga secara hati, teman-teman. Ya. Apalagi banyak yang juga mungkin meminta petunjuk, meminta arahan untuk memastikan bahwa memang kamu adalah orang yang selama ini dicari. Apakah kamu memang orang yang tepat, petunjuknya apa, pertandanya apa. Dan semakin dia melihat, dia banyak merasakan pertanda energi cinta, semua itu mengarah ke arah kamu, ya, ke arah takdir cinta bersama dengan kamu. Sehingga dorongan untuk communicate, ya, tadi kan sebelumnya dia pay attention, dia banyak melihat detail. Sekarang dia ingin berkomunikasi. Teman-teman, di sini ada energi di mana dia merasa semesta itu berkomunikasi sama dia, memberikan dia banyak petunjuk dan arahan, ya, soal kebenaran perasaan dia dan soal kejujuran hati dia seperti apa. Dan sangat mungkin saat ini orang ini sangat terpanggil untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu, ya. Dan ada energi activations. Nah, energi dia takdir cinta kamu juga semakin aktif ketika dia punya energi yang lebih positif. Jadi ketika dia mungkin lebih banyak kebahagiaan, energi dia lebih positif, sudah banyak perenungan, sudah banyak pemikiran, di sanalah baru energi dia lebih aktif. Energi koneksi sama kamu, energi kesiapannya dia. Dan ini melalui proses panjang, melalui banyak doa dan meditasi. Ini juga mungkin yang kamu lakukan untuk mengirimkan energi manifestasi ke dia, gitu ya. Dan recognitions, orang ini itu baru merekognisi atau baru menyadari, ya, kalau setiap jalan yang dia upayakan, takdir cinta itu ngarahin ke kamu, dan kamu juga sudah berusaha dengan sangat panjang, gitu ya, untuk mengusahakan hubungan. Artinya di sini ada banyak sekali energi pengorbanan. Di sini ada banyak sekali energi loyalitas, gitu ya. Mungkin ada di sana kesetiaan, juga di sana ada fokus, gitu ya. Ketika dia merekognisi itu, menyadari itu, maka dia akan awakening, tersadarkan soal koneksi, tersadarkan dan menemukan apa itu artinya pasangan jiwa, apa itu artinya jiwa yang terhubung. Dan di sini ada energi manifestation. Artinya sangat mungkin banget kamu telah memanifestasikan orang ini juga telah memanifestasikan kamu. Ada energi law of attraction, kamu menarik energi seseorang yang terhubung dan terkoneksi sama kamu, ya, sehingga banyak pikiran yang menjadi suatu hal yang nyata. Oke, ngomong-ngomong soal energi manifestasi, mungkin teman-teman banyak yang kepingin untuk memperkuat manifestasinya. Silahkan dibeli gelang kupu-kupu, transformasi kupu-kupu. Salah ngomong deh tuh aku tadi, ya. Dimana gelang ini terbuat dari gelang ametis, ya, premium, ya, import punya produknya, jadi kualitasnya juga sangat baik. Teman-teman, ametis sendiri teman-teman bisa Google, ya, di sana banyak sekali fungsi menjelaskan fungsinya ametis, tapi salah satu fungsi ametis adalah untuk terhubung dengan cakra ajna. Dia menaikkan intuisi, melepaskan rasa sakit baik secara fisik ataupun secara emosional, ya. Untuk teman-teman yang ingin punya perjalanan spiritual lebih baik, ya, sehingga mengambil keputusan juga mungkin dengan lebih bijak. Teman-teman juga di sini bisa grounding. Aku udah booster dengan energi healing, ya. Dimana energi healing ini membantu teman-teman untuk bisa menarik energi cinta kasih, ya. Dimana ketika kamu mau memberi, kamu akan pingin disayang sama semua orang, kamu harus juga bisa menyayangi semua orang. Jadi memberi dan menerima cinta kasih, ya. Tapi dia bukan pelet, ya. Tolong dimengerti konsepnya, ini bukan pelet dan bukan susuk, ya. Energi cinta kasih itu sifatnya general, tidak selalu harus berarti dari pasangan, tapi dari semua orang, dari semua makhluk, gitu ya, makhluk hidup. Oke. Nah, dan ini juga ngomongin soal energi untuk balancing, ya, dan untuk grounding, membantu manifestasi positif. Kupu-kupu lambang transformasi jiwa, harga 265.000 di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa ke Tokopedia Sora Tarot 285.000, lebih mahal sedikit karena ada komisi Tokopedia, komisinya bukan buat aku, dari platform. Kamu bisa beli sekarang karena saat ini stok sudah kurang dari setengah dari yang aku punya.
ya. Dan kalau ini sudah habis, aku kemungkinan besar tidak restock, karena kalau aku PO tidak bisa 1 atau 2 buah, harus banyak, harus puluhan. Jadi silakan dibeli sekarang selagi masih ada. Oke? Dan teman-teman cowok, kamu juga bisa dikantongin atau bisa dikasih sama orang-orang tersayang. Dibeli ya. Terima kasih dukungannya. Beli segera lebih baik, jangan ditunda. Nanti kalau sudah habis, aku tidak bisa melayani lagi, kecuali kamu mau beli 50 ya. Buat teman-teman yang mau reseller, kayaknya masih bisa ya. Masih ada beberapa stok yang bisa diresellerin. Teman-teman silahkan chatting, ada ketentuan untuk reseller, oke? Yang pasti beda lah ketentuannya, pasti lebih menguntungkan dari segi harga dan sebagainya. Patience ya. Orang ini hasratnya sangat kuat sama kamu ya. Orang yang sangat kuat hasratnya sama kamu. Dari cakra hati kamu bisa merasakan bahwa hasratnya kalian itu terhubung dan terkoneksi. Dan ask your angels ya. Energi orang yang datang ini ke kamu adalah energi seseorang yang mendapatkan banyak tuntunan dari alam semesta ini. Banyak melalui mungkin pendamping, ada yang punya malaikat pendamping, ada yang punya pendamping ya. Dimana pendamping itu mungkin sekali mengarahkan banyak ke arah kamu, atau kamu juga punya di sini banyak yang menonton ini punya malaikat pendamping yang banyak mengarahkan dan memberikan petunjuk secara perjalanan spiritual, mengarahkan ke hubungan dengan orang ini. Ya, realignment, karena energi fokusnya pada akhirnya ya selalu energinya semakin clear dan jelas. Artinya banyak sekali dari kalian yang melewati proses sampai ambil ke keputusan bahwa kalian takdir cinta sama-sama. Banyak terhubung, banyak terkoneksi, banyak berusaha untuk meditasi sehingga pikirannya bisa benar-benar clear dan fokus ya. Sampai dia itu akhirnya membulatkan tekad, membulatkan fokus ya, bahwa memang kamu adalah cinta sejati yang selama ini dia cari, yang selama ini ditakdirkan untuk dia. Isi hati cintanya kepadamu. Terima kasih karena sudah sangat bersabar sama dia ya. Jadi mungkin kedatangan orang ini pun yang jadi takdir cinta kamu melalui proses sangat panjang ya. Untuk dia bisa datang, kamu bersabar. Kamu banyak bersabar dan memaklumi. Kamu, thank you for being so patient with me. You inspire me so much, you are my muse. Kamu memberikan dia banyak inspirasi. Kamu sumber inspirasinya dia ya. Mungkin dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas, jadi ada motivasi. There is only you in my mind and in my heart. Jadi cuman hanya kamu di pikiran aku dan di hati aku, ya. There is only you in my mind and my heart. I thought this was just lust, but I was not used to love flowing through me like this. Dia berpikir ini semua awalnya cuma hawa nafsu aja ya. Dia tuh merasa bahwa dia itu tidak pernah dicintai seperti ini ya. Jadi kamu mencintai dia sebesar itu. I love you. Ini saya nggak usah ditranslate ya. Whenever I see flowers, I think of you. Ketika setiap kali dia melihat bunga, dia kepikiran kamu. Mungkin kamu memang suka bunga, atau ada bunga-bunga yang mengingatkan dia soal kamu. You are the only one who gets me without me saying anything. Kamu adalah seseorang yang bisa memahami dia, mengerti dia tanpa dia berkata satu kata pun. I'm thinking of you in this very moment. In this very moment, I miss you. Aku mikirin kamu pada saat ini, ya. Dan pada saat ini aku sangat rindu sama kamu. Ini adalah seseorang yang sedang sangat kangen sama kamu, ya. I have so much patience and desire for you. It drives me mad. Aku punya banyak sekali hasrat dan gairah ke kamu yang buat aku tuh rasanya kayak tergila-gila gitu ya. I can feel all the love you are sending me and it's electrifying. Aku bisa merasakan semua cinta yang kamu kirimkan ke aku dan rasanya seperti setruman-setruman asmara gitu ya. Oke, jadi apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini? Expansion. Pursue bigger and greater in the force ya. Jadi sudah pasti hubungan ini akan diperluas ya, dalam artian ekspansi, dalam artian menjadi lebih besar. Jadi ada mimpi dan harapan yang lebih besar lagi ke depannya saat hubungan ini. Deceptions.
false illusions. Jadi kalau Sora lihat, dia sudah tidak mau lagi menutup-tutupi, tidak mau lagi ada hal-hal yang harus berpura-pura ya. Dia pengen jadi diri dia apa adanya, ada denial. Sebelumnya orang ini juga mungkin ada denial teman-teman, tapi dia sudah tidak mau denial atau sudah tidak mau memungkiri lagi, karena tidak bisa dipungkiri perasaan dia sama kamu. Ada energi confession, dia akan banyak terbuka sama kamu, jujur tentang perasaan dia sama kamu. Ya, apa saja yang mungkin sama ini masih dia tutupi, masih tidak dia ceritakan dan sebagainya, dan be open to change, dan dia siap untuk berubah, siap untuk ada hal-hal yang harus dirubah, ada hal-hal yang mungkin harus disesuaikan, ada rencana-rencana lagi ke depannya. Tapi intinya adalah ada proses perkembangan. Change leads to growth. Ada proses perubahan yang diharapkan bisa bertumbuh secara jiwa, secara hubungan antara kamu dengan dia. Ya. Sekarang kita coba lihat ya, ciri-ciri dari seseorang yang ternyata dia takdir cinta kamu yang akan datang kepada kamu. Oke, ini Sora akan ambil beberapa. Oke, kita coba lihat ya. Ingat ya, kamu tuh bisa dapetin ciri-cirinya satu atau bisa dapetin semua, tergantung ya. Tolong jangan langsung baper semua ya, tolong disesuaikan. Oke, yang pertama, untuk ukuran badan mungkin dia sedang-sedang aja ya, jadi kurus enggak, gemuk enggak gitu ya, ada average body. Lalu fair skin, ada yang kulitnya itu cenderung berwarna lebih mungkin kuning langsat atau keputihan gitu ya, warnanya lebih ke arah putih. Make up atau skincare, jadi mungkin dia rajin untuk make up terus atau skincarean, yang memperhatikan skincare ya. Kalaupun dia cowok, dia mungkin rajin untuk skincare teman-teman. Kalau cowok itu, kalau skincarean jangan dibilang boti ya, karena skincare itu kan keperluan gitu ya teman-teman, dengan udara yang seperti sekarang dan sebagainya gitu ya. Curly hair, mungkin rambutnya ada yang cenderung keriting ya. Braces, ada yang mungkin dia pakai brace, pakai apa tuh brace bahasa Indonesianya? Oh, kawat gigi ya. Ada yang mungkin bald, ada yang mungkin botak ya, rambutnya cenderung botak. Khususnya kalau dia laki-laki, atau big nose ya. Jadi mungkin untuk ukuran hidungnya ukurannya agak besar gitu ya. Kira-kira seperti itu ciri-cirinya. Kita akan coba lihat ke astrologinya. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kok aku nggak bilang ini dulu? Ini kan alfabet. Kita ambil ini dulu, astro. Maaf ya, jadi aku masuk teler banget nih. Bukan teler mabuk, teler capek ya. Capricorn, Aquarius, Capricorn, Cancer, Leo, Pisces, Aquarius lagi, dan ada Aries. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang kepingin dibacakan paket seperti di video YouTube ini ya, mungkin kamu senang untuk melihat yang detail, atau kamu mungkin kesusahan, Kak Sora kita beda waktu, beda negara, aku sibuk, atau memang kamu tipe yang aduh Kak aku maunya lihatnya yang detail dong, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau kamu boleh juga belajar tarot sama Sora kalau kamu kepengen, ada panggilan mungkin ya, tertarik mau belajar. Dan teman-teman juga sangat-sangat boleh banget untuk yang pengen baca Bazi. Bazi itu detailnya sangat-sangat mendalam, detailnya sangat-sangat banyak untuk melihat momentum hidup. Jadi sangat bagus banget ya kalau kamu bisa baca Bazi ya, untuk pegangan ya, jadi tahu momentumnya, kira-kira kapan nih kemungkinan aku bisa nikah, aku bisa punya anak, kayak gitu ya. Kak kenapa percintaanku kok begini terus, nanti ada jawabannya ya, kalau memang itu udah jalan takdirnya. ETFT EAAO BIRW GWUUCB 1 2 3 pause, ditekan layarnya.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye. Jangan lupa main ke channel pertama.